Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 studi materi PAID SMA dan SMK yang beranggotaan saya sendiri Yuan Rizky Mulyawati bersama rekan saya Wan Nurdiana. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah kejayaan Islam Abbasiyah. Poin-poin yang akan kami bahas antara lain: yang pertama, periodisasi kejayaan Islam; yang kedua, masa kejayaan Islam Abbasiyah; yang ketiga, tokoh masa kejayaan Islam; yang keempat, peninggalan masa kejayaan Islam. Baik, yang pertama adalah pengertian sejarah Islam. Kata sejarah dalam bahasa Arab disebut torik dan siroh, atau dalam bahasa Inggris disebut history. Dari segi bahasa, al-torik berarti ketentuan masa atau waktu, sedangkan ilmu torik adalah ilmu yang membahas peristiwa atau kejadian-kejadian dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, WJS Purwadaminta mengatakan sejarah adalah kejadian-peristiwa yang benar-benar terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dalam berbagai aspek. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar, yaitu periode klasik dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemajuan Islam 1 dan fase disintegrasi. Fase kemajuan 1 650 sampai 1000 Masehi. Fase ini merupakan fase ekspansi, integrasi dan kemajuan Islam. Pada masa kemajuan Islam 1 ini yang memerintah adalah Daulah Islamiyah, antara lain Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Khulafaur Rasyidin mulai berkuasa pada tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi, atau kurang lebih selama 29 tahun. Bani Umayyah mulai berkuasa pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dan Bani Abbasiyah mulai berkuasa pada tahun 750 sampai 1250 Masehi. Dengan demikian, masa klasik berlangsung sekitar 600 tahun atau 6 abad. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, seluruh sepenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ekspansi daerah-daerah timur Arabia dimulai di zaman pertama Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Menurut Harun Nasution, bahwa disintegrasi adalah perpecahan politik dan sulitnya mempersatukan dunia Islam yang sangat luas dan dalam pemerintahan yang berpusat di Baghdad. Disintegrasi dalam bidang politik telah mulai membawa pengaruh terhadap disintegrasi dalam bidang kebudayaan, bahkan juga dalam bidang agama. Yang kedua adalah periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran 1 dan fase 3 kerajaan besar. Yang pertama, fase kemunduran 1. Pada fase kemunduran ini, umat Islam bukan saja mengalami kehancuran dalam bidang politik dan Daulah Islamiyah, melainkan juga kehancuran dalam bidang kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Islam yang ada pada fase kemunduran ini adalah Islam yang dikotomis antara urusan dunia dan akhirat, dan Islam yang telah kehilangan spiritualitas dan erginitasnya. Yang kedua, fase 3 kerajaan besar
mulai muncul pada zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi. Zaman kemajuan dikatakan sebagai fase kemajuan Islam II. Pada masa ini terdapat 3 kerajaan besar Islam yaitu Kerajaan Utsman di Turki, Kerajaan Safawa di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Selanjutnya adalah zaman kemunduran, disebut sebagai fase kemunduran II. Fase ini berlangsung dari tahun 1700 hingga 1800 Masehi. Pada fase ini, 3 kerajaan besar tersebut sudah mulai mengalami kemunduran. Yang ketiga adalah periode modern, 1800 sampai sekarang. Periode modern merupakan periode kebangkitan Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaruan Islam. Selanjutnya adalah masa kejayaan Islam Abbasiyah. Masa kejayaan Islam terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut sebagai periode klasik. Pada waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut sebagai Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut sebagai Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentu saja kemajuan Islam baik pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam membawa kehidupan dunia dan ukhrawi. Selanjutnya adalah faktor eksternal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua, gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor di atas, kejayaan Islam disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik, antara lain yang pertama, melakukan ajaran Islam secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyeru agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Yang kedua, melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid atau kalam, tafsir, hadis, ulama bidang sains, antara lain ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain.
Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Selanjutnya, tokoh masa kejayaan Islam dan peninggalan masa kejayaan Islam akan disampaikan oleh rekan saya, Wan Nurdiana. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Yuan tentang tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini memiliki nama asli yaitu Abu Walid Muhammad bin Rushd. Nah, dia adalah seorang tokoh filsuf yang berasal dari Spanyol. Dulu sebelum diganti nama menjadi Spanyol, nama kotanya adalah Andalusia. Jadi dia adalah tokoh tersohor, seorang filsuf dari Andalusia. Sejak kecil, Ibnu Rushd ini sangat memiliki banyak sekali minat bakat dan juga talenta. Dari kecil pun dia juga sudah sangat tertarik dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan banyak sekali mempelajarinya. Yang pertama ada ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu fikih, dan ilmu filsafat. Karya-karya beliau juga banyak sekali melalui risum, isai, penerjemahan kitab-kitab dari Yunani, dan lain sebagainya. Karya-karya beliau yang telah dibukukan juga termasuk kitab Bidayatul Al-Mujtahid atau yang menerangkan tentang ilmu-ilmu fikih. Yang kedua ada tentang kuliah Fittib atau tentang buku yang berisikan ilmu kedokteran. Dan yang terakhir ada Fasal Al-Maqal Fima Baina Al-Hikmah wa Syariah. Nah, buku ini bercerita atau berisikan tentang perkataan-perkataan atau fasal atau hukum tentang syariat dan juga nasihat-nasihat bijak. Seperti yang kita dengar biasanya manjadda wajada, seperti itu. Jadi sebuah kata-kata mutiara atau kata-kata bijak. Ada lagi jalis ahlas sidqi wal wafa'i, pergaulilah orang-orang yang jujur dan menepati janji. Kedua adalah tokoh Al-Ghazali. Beliau memiliki nama asli Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di kota Ghazala. Nah, beliau ini lahir pada tahun 490 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Jadi umurnya sekitar 85 tahun. Kemudian beliau juga memiliki jasa-jasa karena beliau juga termasuk orang yang sangat tersohor dan terkenal dalam jasa-jasanya membangun peradaban Islam pada masanya. Jasa-jasa beliau dalam membangun peradaban Islam yang pertama ada menjadi pemimpin dari Madrasah Nizamiyah dan sekaligus menjadi guru besar di sana. Kemudian ada juga membangun madrasah untuk para calon ahli fikih di kota Tus. Dan yang terakhir, beliau juga mengarang buku-buku, karya-karyanya mencapai 282 buku. Dan kemudian karyanya yang paling terkenal yaitu Ihya Ulumuddin atau buku yang berisi atau penjelasan tentang akidah, akhlak, ibadah, dan juga ilmu tasawuf menurut Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga ada Al-Kindi. Beliau memiliki nama asli yaitu Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau merupakan cendekiawan muslim yang sangat produktif. Beliau juga mengarang banyak buku-buku yang merupakan karyanya sebagai buku ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang seperti matematika, filsafat, fikih, astronomi, kedokteran, zoologi, ilmu tentang optik, ilmu tentang gempa bumi, tentang astronomi, dan masih banyak lagi. Bisa dibaca di makalah. Kemudian dia juga sangat menghargai ilmu matematika. Jadi yang paling dominan baginya adalah ilmu matematika. Karena apa? Menurut beliau, matematika adalah muqaddimah bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu filsafat. Seperti yang kita tahu, filsafat adalah mother of science atau induk dari segala ilmu pengetahuan. Namun, jika ingin mempelajari filsafat, maka harus paham tentang matematika. Jadi, ilmu filsafat tidak akan dicapai jika kita belum memahami tentang ilmu matematika. Nah, ilmu matematika yang dimaksud dalam Al-Kindi di sini mencakup yaitu tentang ilmu bilangan. Empat adalah Al-Farabi. Tak jauh beda dengan cendekiawan muslim lainnya, Al-Farabi juga seorang ahli fikih, filsuf,
dan mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan seperti matematika, kedokteran, geometri, dan lain sebagainya. Namun, yang membedakan Al-Farabi dengan cendekiawan lainnya, dia juga mahir dalam bidang tata bahasa dan kesusastraan. Jadi tak heran jika beliau adalah seorang komentator filsafat Yunani yang tersohor dan ulung. Karya beliau yang terkenal yaitu Madinah Al-Fadilah yang berisikan tentang bagaimana cara mencapai kebahagiaan dengan politik dan juga hubungan yang baik antara rezim kepahaman Plato yang diselaraskan atau dipadukan dengan pemahaman Islam itu sendiri. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Ibnu Sina. Nah, beliau ini adalah seorang cendekiawan muslim yang berhasil menghasilkan karya-karya dalam bentuk buku yang jumlahnya 450 buku, terdiri dari ilmu filsafat dan ilmu kedokteran. Jadi tak hayal jika beliau dijuluki sebagai bapak ilmu kedokteran. Selain filsafat dan kedokteran, beliau juga mempelajari banyak sekali ilmu pengetahuan seperti logika, bahasa Arab, ilmu hukum Islam, ilmu logika, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang terakhir yaitu tentang peninggalan pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ada kamera pertama di dunia yang ditemukan oleh Abu Ali Hasan Al-Haitan. Jadi kamera ini muncul terinspirasi dari konsep atau sistem kerja bulan dalam kegelapan, yang mana bulan dapat bersinar terang di langit dalam kegelapan. Kemudian ada konsep pesawat terbang yang diciptakan karena terinspirasi dari burung yang terbang. Jadi seorang penemu ini membuat sayap burung dari kain sutra yang bisa menopang tubuhnya dalam percobaan dia terbang. Kemudian ada alat bedah dan cagut. Cagut adalah benang yang digunakan untuk menjahit luka kulit setelah dibedah seperti itu. Kemudian ada astrolab. Astrolab ini diciptakan oleh Maryam Astrolabi. Nah, jadi kegunaan benda ini itu untuk menentukan arah kiblat, membantu dalam navigasi, dan juga berguna dalam ilmu astronomi. Kemudian ada juga jam gajah. Nah, jam gajah ini adalah seperti jam berisikan air yang kemudian ditaruhkan di atas di atas gajah maksud saya, yang akan berbunyi setiap setengah jam sekali. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kita diskusikan sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.